tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah kesenian Temanggung penting atau genting gitu. Melihat perkembangan kesenian Temanggung yang semakin hari sebenarnya semakin bagus ya, dengan adanya kolaborasi, dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kalau sekarang hampir seminggu itu ada 2-3 kali pentas mungkin ya. Jadi pengembangannya apakah mau di sini-sini aja atau mau dibawa kemana lagi nih gitu. Kesenian Temanggung itu sebenarnya gitu. Jadi nanti ada beberapa pihak-pihak yang telah kami undang di sini. Ada dari Bapak Ketua DPRD tentunya sebagai yang mendengarkan aspirasi dari teman-teman semua nanti. Ada perwakilan grup-grup besar dari Kuda Lumping Kesenian Temanggung, yaitu dari RSS, ada dari TSCP, ada dari BPL, dan ada dari Ngesti Budoyo. Nah, dari pihak-pihak rekan-rekan konten kreator, dari YouTuber pun kita juga fasilitasi di sini. Ada teman nggak mencakup dari YouTuber juga. Kita ada Sofi yang dari pegiat desa wisata juga kita undang di sini. Ada Pak Yuda sebagai ketuanya ini, sebagai mau dibawa kemana ini Pak sesepuh Kuda Lumping Jaran Kepang di Temanggung nih. Ada Mas Gondang Kribo sebagai konten kreator juga, Mas Pio sebagai konten kreator juga, dan nanti teman-teman yang akan menyusul sebentar lagi, ini masih pada di jalan. Jadi kita mulai aja dulu nih acaranya. Mau siapa dulu nih yang mau berbicara? Dari pegiat kesenian dulu, boleh? Dari Mas siapa? Atau dari Pak? Oke, dari YouTuber berarti ya, dari pihak YouTuber. Sama Mas? Oh iya. Mas Willy, Mbak. Kalau nggak kenal, kita kenalan lagi. Oh iya. Nah. Yuk, monggo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willy, orang Bandung, tapi tinggal di Temanggung. Dan sekarang sedang mengerjakan media sebenarnya Pak saya itu. Media dari grup kesenian Ngesti Budoyo. Setelah berkiprah di kesenian ini beberapa lama, awalnya saya pesimis ya Pak ya. Wah, kesenian ini mau dibawa kemana nih gitu ya Temanggung tuh. Tapi setelah lihat di sisi lain, keikhlasan para pelaku seni Temanggung ini jadi bahan bakar utama, bahan bakar yang bisa membawa kesenian Temanggung itu eksis sampai sekarang Pak. Dan mereka itu bergerak atas dana sendiri, tenaga sendiri, cuman belum sampai ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, tema yang sekarang itu sebenarnya kita mengangkat kesenian itu mau dibawa kemana sih? Itu jujur aja Pak, waktu saya di Bandung terakhir saya nonton Jaran Kepang itu tahun 90-an Pak. Asli. Dan di sana tuh ada kesurupan. Lalu habis itu tuh sampai terakhir nonton itu tahun 2017 pas pertama kali menginjakan kaki di Temanggung. Dan yang saya lihat pertama itu, saya sempat salah persepsi karena melihat dikeluarkannya seni budaya yang lain, yaitu leak dari Bali. Jadi persepsi saya tuh Jaran Kepang Temanggung tuh ya ada leaknya, dan itu pertama kali gitu ya. Hingga saya anggap itu suatu kelumrahan karena awam kan. Kelumrahan, oh ya udah, berarti memang seperti itu. Tapi di beberapa kesempatan sampai kejadian saya diprotes sendiri Pak. Ada channel saya namanya Real Temanggung Kesenian, sekarang udah di-ban
di band gitu ya. Terus ada protes di sana, loh gerakan itu nggak seperti itu. Dan itunya orang Bali, dan saya cuman bilang, oh saya cuman media gitu ya, cuman mengupload yang menampilkan kreasi, ya monggo silahkan ke kreasinya. Udah aja dari sana ya saya turun lagi si semangat untuk menaikkan kesenian tuh. Hingga sampai suatu saat itu saya ketemu Ngesti Budoyo, Pak. Ketemunya itu gara-gara diperkenalkan sama Angklung. Angklung kan dari Jawa Barat, Pak. Nah, ternyata Angklung Aretda ini tuh sebagian adalah personil Ngesti Budoyo. Dan saya lihat Ngesti Budoyo, loh kok beda ya? Seperti kesenian yang Jan Kepang yang saya kemarin-kemarin lihat. Itu baru pertama kali dan oh ya udah oke. Bagus, dan saya lihat itu seperti sequel, Pak. Jadi si kolaborasi yang dikeluarkan Ngesti Budoyo itu kayak part pertamanya sebelum Reog Ponorogo itu ada. Dan di sana saya lihat, oh ini kok bagus ya. Kalau Iron Man itu si Tony Stark-nya belum punya kekuatannya gitu ya, atau Spider-Man-nya belum jadi Spider-Man. Dan ini ceritanya tanpa harus mengambil tarian yang aslinya kan. Nah dari sana itu, oh kayaknya bisa nih gitu ya, kolaborasi seperti apa yang paling cocok untuk kesenian Temanggung. Nah dilihat lagi, ternyata ya memang ada beberapa narasi yang bilang identitas Jatilan atau Jan Kepang Temanggung itu di mana, dan saya nggak tahu kan Pak, awam. Ketika awam kayak gitu, ya kalau saya sebagai penikmat biasa, saya cukup menikmati kok dengan seperti yang disajikan sekarang-sekarang ini gitu ya. Tapi kan untuk kedepannya bagaimana itu jadi pertanyaan juga, karena saya lihat 4 grup yang diundang ini Pak, ini udah mencapai puncaknya. Puncak ketenaran di Temanggung mereka itu udah sampai, dan ketika di puncak gitu ya, cuman satu jalan tuh Pak, yaitu turun atau mencari puncak berikutnya. Dan kolaborasi ketika ada permasalahan yang tadi saya alami itu bukan jadi masalah sebenarnya. Harusnya bagaimana cara kita meracik masalah itu menjadi solusi dan kita bisa meloncat lebih tinggi. Lalu sampailah ke puncak berikutnya. Begitu, termasuk pengelolaan media sosial Ngesti Budoyo Jeragan itu, saya itu korbankan salah satu channel saya Pak, yang travel. Kalau dari segi konten kreator, pindah niche itu bahaya, bener gak Mas? Bener ya, saya korbankan. Kenapa? Agar ada view, walaupun 1 atau 2, bisa mengenal Ngesti Budoyo dari luar Temanggung. Ini kan beda ya. Kalau teman-teman mungkin dari kreator yang beranggapan, oh yang nonton ya harus orang Temanggung. Tapi kalau saya agak beda. Saya pengen yang nonton itu dari luar Temanggung. Karena ketika dari luar Temanggung, kita ada kemungkinan untuk menuju puncak selanjutnya setelah di Temanggung itu beres gitu. Dan ini otomatis yang saya pikirkan, ini masalah bukan masalah dari grupnya aja, termasuk dari bapak kita, dari pemerintahan, entah eksekutif, entah legislatif, bagaimana meracik gitu ya si kesenian itu supaya mendorong si grup-grup yang udah bagus, udah hits, udah terkenal ini bisa mendapatkan puncak selanjutnya, nggak malah turun lagi gitu Pak. Begitu. Nah untuk saya segitu dulu aja, mungkin itu jadi pemantik banyak ya yang bisa diperdebatkan. Monggo moderator, saya kembalikan waktunya. Terima kasih dari pihak YouTuber. Sekarang ada pendapat lagi dari mana nih? Dari pihak Pak Yuda mungkin? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hoya. Yang saya hormati, Hoya. Jadi ketika kita, yang saya hormati Mas Yuni, kemudian kawan-kawan para pelaku seni, YouTuber, dan mungkin
semua stakeholder yang mendengar atau yang melihat acara ini, semoga dikaruniai kesehatan lah. Jadi kita semua adalah para pegiat seni. Saya bilang semua pegiat seni karena ada pepatah bilang begini, art atau seni itu is the part of human being. Jadi setiap orang itu jiwa seni kan gitu. Semua orang punya jiwa seni, tinggal nanti penangkapan secara kognitif, secara pengetahuan, dan secara afektif, perasaan itu bisa dipadukan. Mungkin saya akan ngomong ya, meraba-raba kalau tema saat ini, yang tren pada saat ini adalah tentang kolaborasi, ya, tempel-menempel. Jadi mungkin di sini judulnya kolaborasi Jaran Kepang itu penting atau genting, mungkin kira-kira begitu ya. Menurut saya ada dua kacamata, ada dua sudut pandang. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau kami berprinsip yang namanya kreativitas itu tidak bisa dibendung. Seni itu adalah kreativitas, maka silahkan berkreasi. Namun ada tapinya Mas. Tapinya itu ya kita harus paham secara kognitif, secara pengetahuan bahwa setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing. To the point saja kemarin sempat viral. Jadi ada di sebuah IG, sebuah tokoh seni mengupload kemudian dikomentari kan gitu. Kebetulan yang diupload itu adalah sebuah tarian dari Bali, asli Bali, yang ditarikan oleh salah satu grup di Temanggung, tidak perlu saya sebut. Mohon maaf, ini komentarnya negatif semua. Masuk tariannya jadi begini, tariannya jadi begitu. Ini tidak seperti ini, tidak seperti itu. Dan yang ditarikan itu, mohon maaf, di Bali sendiri sudah mendapat semacam haki, Pak. Jadi sudah ada registrasi bahwa itu sudah menjadi haknya orang Balian begitu. Kita tidak bisa sembarangan menempel. Sekali lagi kami menghimbau bahwa yang namanya Jaran Kepang adalah sebuah hiburan, sebuah kesenian yang digemari semua gender, yang digemari semua umur, yang digemari dari generasi ke generasi. Jadi mohon maaf, kalau ada generasi tua dan generasi muda mungkin sudut pandangnya berbeda. Kalau generasi tua rata-rata banyak ritmisnya, mohon maaf. Jaran Kepang sebagai salah satu alat atau perlengkapan untuk sebuah ritual. Misalnya merti desa dan lain-lain. Ini ritmisnya tinggi yang zaman dulu. Nah, zaman sekarang ini lebih kepada tren hiburan. Nah, saya akeh penontonnya, ini semakin berhasil kan begitu. Meskipun kadang-kadang koreografinya, kadang-kadang aransemen musiknya ini sudah tidak melalui proses-proses pengendapan atau proses-proses tadi asal comot melihat YouTube kita tempel, melihat YouTube kita tempel seperti itu. Secara hiburan iyalah. Karena kami pernah diprotes begini bahwa Mas, di Temanggung ini kan terkenal ada IDAKEP. IDAKEP itu Inspeksi Daerah Kebudayaan. Jadi zamannya Pak Bagio dulu, zaman era tahun 80-an, itu sebenarnya sudah ada yang namanya standar gerak dan tari. Jadi kenapa ritmisnya itu tinggi? Karena sebenarnya sebuah musik yang dimainkan secara terus-menerus, 6G6RO itu ya, itu kan terus-menerus dalam sebuah tarian. Itu akan membuat sebuah ritmis yang tinggi, jadi konsentrasinya orang bisa terhalusinasi lah sampai segitu. Kemudian banyak yang, mohon maaf kalau orang bilang wis sampai Europe dan sebagainya. Ini karena ritmisnya ini sangat berpengaruh, dekat sekali dengan itu masalah itu. Jadi menurut saya kalau dibilang ini genting atau penting, ya penting untuk hiburan. Tapi tolong jangan asal tempel gitu. Jangan asal tempel karena sebenarnya kita punya tadi IDAKEP yang sebenarnya kalau IDAKEP ini kan Inspeksi Daerah Kebudayaan.
zaman dulu yang namanya Dinas Kebudayaan itu turun Pak ke desa-desa. Ke desa-desa melatih jaran kepang. Nah, belakangan ini kami sangat prihatin dengan apa yang terjadi, maka secara idealisme kami ingin mengembalikan itu sebagai sebuah tarian atau kebudayaan yang khas Temanggungan. Jadi begini ceritanya, waktu itu kami sempat merantau ya ke Jakarta, ke daerah ke luar Temanggung lah, dalam waktu yang cukup lama. Salah satu yang membuat saya kangen, kami kangen itu adalah ketika saat-saat nyadran, di mana di situ pasti ada kesenian jaran kepang. Nah, kesenian jaran kepang ini belakang ketika kami pulang kok, waduh, di mana nih ya mau nonton jaran kepang? Gak ada Pak, jarang sekali. Ketika saya ada jaran kepang, oh ada jaran kepang di sana. Mboten jaran kepang niku Pak, leaan katanya gitu. Karena sudah leak dulu yang keluar. Nah, hal-hal semacam itu kemudian mendorong kami para pegiat seni jaran kepang ini untuk berkumpul dan berdiskusi bagaimana caranya jaran kepang ini di Temanggung bisa tumbuh subur. Nek nonton jaran kepang tidak usah mencari kemana-mana. Padahal ya waktu itu kan kalau model di kita, jaran kepang itu ada setahun paling 2 kali Pak. Pas nyadran saja itu. Pas nyadran, selain nyadran nggak ada. Nah, kami berpikiran begini, karena ketika itu saya ayo coba melatih anak-anak gitu. Kawan-kawan ayo kita latih. Si yang saya latih ini selalu bertanya, Pak Jukulo pentasnya kapan? Jadi motivasi anak-anak mau dilatih itu ketika ada mau dipentaskan, dipanggungkan itu baru semangat. Loh Pak ngapain kita latihan, nggak mau manggung kok latihan gitu rata-rata. Akhirnya kita membuat ide bahwa ketika desa saya ini mau nyadran, maka yang saya undang adalah jaran kepang tetangga desa gitu. Nanti gantian raya gitu. Jadi efisiensi lah, sing nyewa sound system ya sekali, sing gawe teratak panggung dan sekali, tapi yang main bisa berkali-kali gitu loh dari sahabat-sahabat ini. Kemudian muncullah persahabatan. Persahabatan itu ada konsekuensi, sing penting konsumsi waktu itu. Yang penting memberikan makanan, tidak pakai uang kas. Lo ngekasih berapa? Enggak seperti itu waktu itu. Mas guna aku nyadran sesuk ya gentenan. Jadi dalam waktu 1 malam yang biasanya ditarikan oleh satu dusun saja atau satu grup saja, bisa ditarikan banyak. Lah inilah panggung yang kita maksud. Jadi panggungnya semakin banyak, otomatis yang tadi anak-anak nggak mau dilatih itu semangat dia. Ayo besok main di desa sebelah, ayo main di kecamatan sebelah. Begitu akhirnya semangat. Dari semangat latihan itu muncullah sebuah kreativitas kan gitu. Nah ini ditambah ini ya, nah ini ditambah ini. Nah ini kreativitas ini yang tidak bisa kita bendung. Nah karena waktu berjalan terus, kemudian anak-anak ini ternyata semakin kreatif. Muncullah di medsos, mungkin ada the top 10 di Temanggung itu yang penontonnya paling banyak, akhirnya ditiru banyak pihak, bahkan tidak hanya Temanggung, tetapi juga di Boja, di Wonosobo dan sebagainya. Semuanya ngikut, yang trennya ini adalah mengikuti jaran kepang yang paling banyak penontonnya. Begitu kira-kira. Jadi yang namanya kreativitas itu penting, tapi ya juga genting. Gentingnya kalau tadi seperti kasus yang saya ceritakan di awal, ternyata kok tidak sama dengan yang di sana. Mohon maaf kalau orang berpakaian ini kan ada semacam norma. Kalau atasnya kok pakai beskap misalnya, yuk pakai celana pendek kayaknya kok nggak cocok kan gitu kira-kira lah. Kira-kira seperti itu. Jadi ini pengantar dari saya. Saya juga luruskan bahwa masih banyak pengetahuan dari teman-teman, terutama kalangan muda ini sangat minim. Terutama termasuk gerakan ini namanya apa, gerakan ini namanya apa, harus setelah ini. Secara filosofis kan ada filosofinya masing-masing. Saya luruskan juga, kadang-kadang kemarin ada sebuah pentas besar
yang kata-katanya ini adalah pakai kata lumping gitu. Mohon maaf saya luruskan deh. Kalau di Temanggung itu tidak ada lumping, kuda lumping tidak ada. Yang ada kepang, ngoten. Karena lumping itu adalah kulit kebo. Lumping itu yang dilakukan di Jawa Timur. Yang jaranya bisa ditekuk-tekuk itu karena dari kulit. Nggih, kuda yang bannya itu kulit, jadi lumping. Lumping itu kulit kebo, kulit kerbau. Jadi kalau di sini tidak ada lumping, yang ada jaran kepang. Nah, ini saya luruskan ke teman-teman. Ini pengetahuan sangat sederhana tapi perlu saya luruskan bahwa mari kita kembalikan ke yang benar lah, yang benar. Sementara itu pengantar dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, ya antara penting dan genting itu memang jadi pemikiran kita bersama. Terima kasih, waktu saya kembalikan Mbak Moderator. Terima kasih. Ini saya mendapatkan banyak sekali ilmu yang saya juga baru dengar. Apa itu IDAKEP? Saya baru tahu loh Pak. IDAKEP itu adalah Inspeksi Daerah Kebudayaan. Baru tahu ini, teman-teman yang lain yang baru tahu juga kayaknya baru kali ini oh itu tuh ternyata singkatan. Saya pikir emang IDAKEP udah gitu kan. Terus kuda lumping dan di Temanggung itu nggak ada kuda lumping teman-teman, ternyata adanya kuda kepang ya. Ingat, kuda lumping tuh daerahnya Jawa Timuran karena itu menggunakan kulit kebo yang bisa dilipat. Kalau di Temanggung itu adanya jaran kepang ya Pak ya, kuda kepang. Nah tadi sekilas dari Pak Yuda yang sudah disampaikan, antara sedikit kilas balik ke belakang seperti apa asal usulnya perayaan kuda lumping lagi, maaf saya harus mengoreksi mulai sekarang kuda kepang, jaran kepang, jaran kepang jaran kepang di Temanggung ini bermula ya sekarang. Untuk pendapat selanjutnya dari pihak tadi udah dari YouTuber. Untuk teman-teman yang baru datang ini, teman-teman yang baru datang dari TMM ya? Ya, TMM itu apa Mas? Coba disebutkan. Taruna Muda Mataram. Nah, sama yang sebelahnya dari Ngesti Budaya Jeragan. Nah, tadi dari pihak konten kreator, dari YouTuber sudah, dari pihak pegiat kesenian sudah. Sekarang saya mau dengar dari pihak konten kreator. Atau mau pihak mana dulu? Ke kesenian dulu ya. Dari pihak mas-mas pegiat pengisi pegiat kesenian yang dari grup-grup yang ada di Temanggung. Salah satunya ada TMM dan Ngesti Budaya. Siapa dulu nih? Pak Ngesti Budaya dengan Mas siapa? Mas Rido. Oke. Mau siapa dulu Mas Rido? Ayo. Oh iya. Dari pegiat wisata dulu nih, dari Mas Sofi. Terakhir karena ini concernnya di budaya sama jalan kepangnya ya. Tapi nggak apa-apa ya untuk pemantik karena di sini saya lebih ke penyelenggaranya aja. Rahayu Nusantara, Rahayu Nuswantoro. Yang saya hormati Pak Yuni selaku guru kami, orang tua kami, Bapak kami Ketua DPRD Temanggung, juga wakil kami. Yang saya hormati, yang saya banggakan teman-teman seperjuangan, anak-anak muda, salam Temanggung, kota santun, kota berbudaya, salam generasi peduli, salam generasi lestari. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama saya mengapresiasi kegiatan ini karena memang Temanggung sendiri, benar kata Pak Yuda, kota ini minim sekali kadang-kadang diskusi kreatif, dan saya harap ini bisa menjadi ruang sama berdiskusi duel argumen, bukan sentimen, karena yang namanya budaya itu kan tercipta dari tentang karsa dan karya, mengolah raga, rasa, jiwa yang kalau disebut Pak Yuda adalah kognitif dan afektif tadi, di mana budaya terlahir dari yang namanya ketegangan-ketegangan kreatif. Sehingga beberapa kali konten-konten yang kemarin sempat viral, bahkan saya yang notabene bukan seorang pegiat budaya tapi penikmat sama lebih ke penyelenggara, memang sedikit kaget karena loh kok seperti ini. Bahkan ketika
saya menginap 1 bulan lalu di almarhum Igede Ardian. Kebetulan beliau merupakan Menteri Pariwisata era Ibu Megawati. Di sana juga Temanggung sedang apa ini kok ada seperti ini. Nah, ini intinya ketegangan kreatif karena budaya tidak ada yang namanya tentang benar dan salah di sini, tapi lebih ke bijaksana bagaimana menempatkan sehingga budaya ini bisa menjadi yang adiluhung, juga memberikan pesan kepada masyarakat juga sadar akan budaya. Kayak di pariwisata, saya berbicara wisata Muncar itu wisata berkelanjutan, tapi kalau tidak didukung dengan pengunjung yang sadar wisata sadar lingkungan juga nggak akan terjadi seperti itu. Ada 4 konsepsi yang saya tarik dari perdebatan ini, yaitu saya akan meninjau dari ekonomi. Karena saya adalah pekerja kreatif beberapa kali sejak tahun 2018, seringkali menyelenggarakan event festival, salah satu yang kerjasama yaitu Ngesti Budoyo. Waktu itu didukung oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Kita bikin festival kampung, silaturahmi pentas, festival Sang Intan Merah Bumi Pala, dan beberapa lain. Intinya saya membutuhkan seni ini, saya butuhkan kesenian Jaran Kepang ini, saya butuhkan seperti itu. Jadi cuma bagaimana kesenian ini bisa menghidupi, ketika menghidupi nanti menghidupi kesenian tadi. Artinya jangan hanya urun terus karena logika tanpa logistik pasti ujung-ujungnya anarki kan. Bahkan kemarin saya sempat lihat postingan nonton Jaran Kepang kok gelut. Itu bagaimana padahal budaya berkaitan dengan kesantunan. Kok podo sama dangdut. Nah, ini kan ada suatu dilema tadi, perspektif saya. Oke, saya kembalikan ke perspektif ekonomi karena saya pelaku ekonomi, bukan berarti saya lebih ke cuan ya, tapi apapun logistik itu paling penting. Ada 4. Saya mengkonseptualkan gini. Dari pembicaraan Pak Yuda tadi berkaitan ada trilogi D yang saya pakai. 4 tentang darah juang, data juang, menghasilkan daya juang, dan nanti derap juang. Berkaitan dengan darah juang, kita ketahui memang JK dulu pernah ada kata ya, Jaran Kepang Hoya itu adalah jiwa raga kami. Itu memang sangat luar biasa. Karena apa? Secara data juang, data algoritmanya, Temanggung sendiri ada 3.000 grup kesenian. Kalau dikali dengan para penari kurang lebih 50, udah berapa orang para pelaku kesenian ini? Tentunya bagi saya kota-kota lain belum tentu. Mungkin Bali seperti itu. Cuma entitas jati diri keluhuran ini gimana caranya ini benar-benar masuk ke dalam tataran yang tadi Pak Yuda filosofinya. Jangan hanya sekedar joget, ubrang-ubrung, setelah pentas menghasilkan sampah dan lain-lain. Padahal seni ini berkaitan dengan hiburan, kita menghibur sendiri dan berdampak pada pergerakan ke uang. Karena setiap ada pentas pasti UKM akan jalan. Cuma bagaimana ketika melihat kesenian itu akan melahirkan nilai yang merasuk seperti itu. Ini yang kurang dari Temanggung. Padahal entitas jati diri. Kadang-kala kita sering melakukan kegiatannya terfokus pada duel argumen secara internal, yaitu sibuk mencari mana yang baik dan benar antara yang ini pakai Bali kolaborasi atau idakep. Tapi kita lupa, kita hari ini juga ada serangan budaya yang di luar dari tradisi Nusantara kita. Mau tidak mau K-pop, mau tidak mau tentang Jepang. Kalau kita terus-menerus duel terhadap seperti ini, kita lupa akan itu. Coba ingat, saya generasi tahun kelahiran 97. Generasi di bawah saya, mungkin yang akan melihat Jaran Kepang itu kemungkinan masyarakat, mohon maaf, yang minim ruang kreasi atau jalan-jalan ke kota. Makanya tidak ada hiburan selain nonton Jaran Kepang. Tapi kalau anak-anak yang menempuh pendidikan tinggi ataupun sekolah di luar, saya yakin tontonan mereka di YouTube apapun itu, yang dilihat adalah di luar kesenian ini. Yang sering ribut pasti yang nonton ya mungkin itu data algoritmanya sebagai seorang YouTube adalah orang Temanggung sendiri. Ini yang terjadi, itu tantangan. Makanya saya nggak akan peduli mana yang baik dan benar. Kalau saya berbicara penikmat, saya butuh kok yang kolaborasi dengan Lea. Saya juga butuh kok yang tidak kolaborasi dengan Lea, karena saya berbicara terkait segmen pasar. Karena segmen pasar kita belum tidak diketahui. Itu yang jadi trouble kita. Terus saya selalu berkata, di setiap tantangan hambatan itu peluang. Bicara Bali, kita diskusi panjang di rumah almarhum Igede Ardian.
Temanggung ditemukan secara histori ini, ditemukan peradaban Liangan. Ada sebuah wacana bahwa Liangan mau dibuat ibarat katanya Borobudurnya umat Buddha atau kita Mekah dan itu sebagai umat Hindunya. Artinya kalau saya berbicara di bisnis, artinya ini peluang bagaimana orang masyarakat Bali yang kaya sudah dihidupi oleh pariwisata, dia ditarik ke Temanggung. Cuma itu harus dikaji benar-benar. Artinya perdebatan antara Leak sama Jaran Kepang sebenarnya ada sebuah poin peluang tadi. Karena Liangan sendiri kalau melihat topografi atau geografi Candi Liangan itu akan sama persis diterapkan di yang desa terindah di Bali. Itu sama. Artinya ini peluang. Karena berkaitan tadi filosofi sejarah. Makanya Pak Yuda tadi benar mengatakan kita itu perlu adanya data, narasi, cerita mana pakemnya, mana yang tidak boleh dimainkan secara nanti narasi, bikin konten sak-sae. Bahkan kemarin ada konten ini nyebut sebuah alat tubuh ini dibandingkan dengan sebuah alat tubuh manusia. Itu kalau terlihat dalam orang kesenian, wah ini nih, kita itu generasi, kita itu kota akan banyak budaya tapi kok nggak menunjukkan budayanya ya, merendahkan sekali. Seperti itu saja. Itu yang harus kita tangkap tadi mengenai Liangan, artinya peluang. Yang kedua, data, mengenai data juang. Dari 3.000 grup kesenian, kalau ini marketnya hanya di Temanggung, oke, Pak Yuda untuk menjaga ekosistem ini, dia memulai dengan cara saling subsidi atau saling selang pentas atau silaturahmi pentas. Cuma lagi-lagi, gotong royong kan memang jiwa raga kita gotong royong. Tapi apakah perlu gotong royong ini akan terus-menerus berdampak pada ekonomi? Ini kan ibarat kata kita jualan produk yang sama, ada 3.000 produk, terus kalau pasarnya hanya di market Temanggung atau Jawa Tengah, saya rasa ini akan udah menghambat tadi. Pasar-pasar tadi, pentasnya ya mohon maaf, kalau mesti budaya saya hormat, bisa dibayar di angka A, B, C, D, saya sesering kali kerjasama. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lagi startup, lagi gini, standarisasinya gimana? Ini yang harus dikaji. Nah mungkin dulu dibentuk Satria Bumi Pala, nanti ada di kelas B, C, D-nya. Nah mungkin ini nanti bisa distandarisasi agar terjadi keadilan lah. Walaupun itu juga harus sama dan setara seperti itu. Ini yang paling penting. Kemudian mengenai daya juang, nah, ketika berdaya menghasilkan ekonomi, kemudian ketika bergerak melahirkan ekosistem. Nah, ini dulu yang saya pantik seperti itu meskipun nanti ada perbincangan lagi seperti itu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Itu dari segi desa wisata dan dari segi ekonomi. Untuk sekarang kita lanjut ke Mas Rido. Ayo. Dari Ngesti Budoyo nih, salah satu grup kesenian di Temanggung. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Pak Yuni, tadi saya terlambat karena ada beberapa acara tadi di rumah. Kebetulan anak-anak juga pada latihan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Yunianto selaku Ketua DPRD Kabupaten Temanggung, kepada Bapak Yuda Sudarmaji selaku pegiat seni khususnya Jaran Kepang ya di Kabupaten Temanggung, dan kepada teman-teman semua baik dari YouTuber, konten kreator ataupun dari teman-teman pegiat kesenian Jaran Kepang di Kabupaten Temanggung. Mungkin kalau dari kami, saya mewakili dari Ngesti Budoyo, condong seperti apa yang tadi dibicarakan sama Mas Sofi itu, untuk nilai jual dari kesenian itu di Temanggung itu, misal Jaran Kepang itu kan kebanyakan kayaknya itu harganya itu sudah dibentuknya sudah rendah, maksudnya untuk misalnya job ya, misal job di Temanggung itu ya saya gambarkan misalnya kita kasih harga 2 juta, itu aslinya itu habis buat transportasi sama buat ubur rambe, itu aslinya habis. Itu aja masih
banyak yang istilahnya nego, ngenyang istilahnya itu. Itu kan kalau menurut pemikiran dari khususnya para seniman itu kan seni itu aslinya harusnya itu seni itu nilainya itu kan tinggi. Jadi kok sudah dikasih istilahnya segitu kok masih banyak yang itu kan mungkin ini adalah PR dari sesama pegiat kesenian, itu istilahnya saling menghargai, istilahnya biar kesenian khususnya Jalan Keman di Temanggung itu bisa lebih up, bisa syukur-syukur bisa keluar dari kota Temanggung, tidak hanya pentas di Temanggung saja. Selain itu mungkin dari kami untuk masalah pakaian ya, masalah ciri khas. Menurut saya yang di Temanggung itu belum ada ya, Pak Yuda. Untuk ciri khas dari kota Temanggung itu Jalan Kepang itu yang memang benar-benar pakaian asli Temanggung itu, setahu saya yang murni baru rompi ya. Yang rompi itu, kalau yang harusnya itu kan seperti sekarang itu kan yang badong, yang kalau yang sendra itu pakaian yang sudah baru itu kan harusnya kalau bisa Pak Yuni ini kalau bisa kita dibantu untuk istilahnya mematenkan lah istilahnya. Sebenarnya itu badong yang dipakai khususnya kan seperti Ngesti Budoyo, BSCP yang bukan payet itu, maksudnya badong itu kan aslinya memang benar-benar kreasi dari warga masyarakat Temanggung juga itu. Itu kalau bisa bagaimana kita dari pegiat seni dipatenkan khususnya pertama dari untuk mengurus dari pematenan baju atau itu badong ya khususnya. Terus kedua tentang kreasinya, untuk kreasi khususnya ini mohon maaf ini khusus seperti saya nyontohkan punya kami itu kan memang benar-benar kreasi dari barongnya, dari alur ceritanya. Kalau alur cerita kebetulan kami mengadopsi dari Ponorogo, tapi untuk kreasi baik dari barong dari apapun itu kan memang benar-benar kreasi dari kami sendiri. Nah itu kalau bisa kita dibantu untuk mematenkan ya. Paling tidak orang itu kalau tahu kesenian itu itu dari benar-benar muncul dari Temanggung seperti itu. Kemudian untuk masalah kalau bisa kita dibantu untuk mematenkan masalah kreasi ataupun dari badong itu tersebut. Kemudian untuk kalau kami khususnya yang kami alami selama ini masalah pentas ya, di Temanggung itu kebanyakan pentas itu sampai kalau kami ya diundang malam minggu itu kita pentasnya hari Minggu Pak. Itu kebanyakan itu. Malah kemarin sempat jam 1:30 baru naik ke panggung. Nah itu mungkin untuk bisa istilahnya menata itu kalau bisa itu maksimal ya jam 12 kita sudah pentas. Untuk khususnya kan dari kami itu ya benar kami kan kalau sudah diundang ya mau gimana lagi tetap harus mengeluarkan apa yang sudah diinginkan dari panitia. Tapi kan dari tingkat kesemangatan dari para pegiat seni khususnya dari kami itu kalau kok main kok jam di atas jam 1 itu kan sudah kayaknya sudah nggak ada semangatnya itu loh Pak. Nah itu mungkin bisa ditata lebih bagus sehingga dari segi kenyamanan juga bisa dinikmati dari semua kalangan. Karena kadang ada penonton itu mau menonton kesenian dari A, padahal kesenian itu ditampilkan di akhir, sedangkan mereka menunggu sudah dari jam 8 yang ditampilkan jam 1 kan tetap mau nggak mau jadi nggak bisa menikmati karena mereka juga nggak betah untuk menunggu. Ya mungkin sementara
itu dulu, nanti bisa saya sambung lagi bila ada yang perlu kita sambung. Dari saya, bila banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Ngesti Budoyo. Nah, selanjutnya ini untuk mengimbangi, kita minta pendapatnya dari konten kreator, dari Mas Pio. Oh, kalau kan dari Mas Pio dulu, Pak. Oh, Mas Gondang Kribo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Yuni, aku bapak kami Ketua DPRD Temanggung. Di sini saya diundang. Terima kasih atas waktunya. Karena saya sebagai konten kreator, jadi mungkin saya tidak banyak bisa mengomentari soal Jaran Kepang. Entah itu idagap, entah itu kolaborasi. Tapi jujur yang pernah saya alami, justru malah saya sebagai korban bullying. Ya, waktu itu pernah saya pas lagi semangatnya ngonten Jaran Kepang, ya sebagai konten kreator kan melihat pasar yang mana yang rame. Nah, pernah sesekali saya ambil itu Jaran Kepang kolaborasi dari grup yang sekarang juga lumayan sudah punya nama. Nah, kebetulan di situ saya posting salah satu tarian kolaborasi yang dari Bali, tapi bukan leak. Kalau boleh saya sebut tariannya Cendrawasih. Nah, tidak lama setelah itu konten tersebut bisa dibilang viral sampai sekitar 300.000 penonton. Tapi itu kan konten pendek, bukan YouTube ya, TikTok. Nah, dari situ ada sekitar 2000 komen. Ya, 2000 komen itu saya lihat satu persatu sampai saya larut malam. Nah, itu 95% orang Bali yang intinya tidak terima kalau tarian dari Bali itu dipentaskan seperti itu. Entah itu dari mulai tariannya, entah itu pakaiannya, dan juga cara menarikannya. Nah, waktu itu juga saya sempat bingung antara tetap mempertahankan konten, tapi kok saya diserang, terus mau saya hapus kok eman-eman gitu kan. Nah, saya waktu itu juga sempat lihat yang dari Bali asli, tari itu seperti apa, pakaian seperti apa, dan memang beda semua seginya, entah itu tarian, pakaian, dan juga cara menarinya. Dan juga saya sempat browsing, emang kalau di sana itu tarian seperti Cendrawasih dan juga leak itu sakral ya, sakral. Terus kok di Temanggung dibuat semacam cuma sekedar untuk membuat rame penonton. Nah, dari kejadian itu sampai sekarang saya juga masih konten di Jaran Kepang, tapi saya menghilangkan yang konten dari Bali karena ya takut kena bully lagi ya. Karena waktu itu konten yang 300.000 itu sempat saya matikan komentar, tapi tidak ngefek karena yang rame justru di konten sebelah saya. Konten sebelah itu sama-sama orang Bali yang komen. Nah, yang mungkin yang ingin saya sampaikan ke grup-grup Jaran Kepang yang berkaitan dengan kolaborasi ya, genting atau penting itu menurut saya dari sudut pandang penting juga penting, karena mungkin ya sebagai penonton kadang merasa bosan dengan apa yang ditarikan dari khususnya idagap Temanggung. Tapi kalau yang dari sisi gentingnya, mungkin dari beberapa grup kesenian kolaborasi itu mengambil tapi tanpa tanpa filosofi dan tanpa pengetahuan yang pasti. Jadi asal ambil. Ya seperti contoh yang tari-tarian itu, Tanjuku Bali ben rame. Nah, juga dari stigma penonton sendiri sempat ada seperti yang dibilang sama Pak Yuda. Wah, nonton Jaran Kepang sing idagap ora rame. Saiki golek sing lekan wae, itu sempat ada kata-kata seperti itu dari penonton-penonton. Jadi seperti
arah sudut pandang penonton itu mencari Jaran Kepang yang ada leaknya, bukan yang asli dari Temanggung. Ya, jadi dari segi konten kreator saya juga sekarang lebih pilih-pilih. Jadi yang kolaborasi dari Bali itu saya hilangkan karena emang itu ya nggak bahaya buat akun sih sebenarnya, karena kalau dilaporkan juga nggak bisa. Kan itu tidak ada pelanggaran yang menurut TikToknya melanggar ya. Tapi dari segi kolaborasi budaya tersebut yang mungkin bisa dibenahi. Ya, mungkin itu dulu dari saya, nanti bisa disambung lagi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.